Irma Melita adalah seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang fashion. Beliau merintis usahanya dari semenjak duduk di bangku kuliah. Hingga saat ini bisa membuka toko sendiri yang beralamatkan di Jalan Sukaharjo. Untuk tahu lebih lanjut tentang beliau beserta cerita singkat tentang usahanya, yuk simak podcast berikut ini. Let's go! 2021. Di sini saya akan melakukan podcast bersama Kakak Irma Melita, yaitu seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang fashion. Selamat siang Kak Irma. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Untuk memulai podcast ini terlebih dahulu untuk Kakak memperkenalkan diri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Melita, saya adalah owner dari Just Tip Shopper. Kak, mau tanya dong, bagaimana awal mulanya bisnis kakak ini bisa berkembang sampai sejauh ini? Panjang ya sebenarnya kalau dijelasin gitu. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu kalau Just Tip Shopper ini dimulai dari awal 2016. Itu zamannya dulu Just Tip Lady Fam, Just Tipnya di Lady yang lagi booming. Yang orang-orang Pringsewu itu susah banget menjangkau ke Bandar Lampung kan, apalagi kakak ini dulu kuliahnya di Bandar Lampung, jadi itu peluang banget untuk kakak pulang itu nggak cuma bawa apa-apa, jadi adalah itu Just Tip dulu namanya jasa titip, jadi orang-orang Just Tip apapun dari Banana Foster dulu ada. Jadi nggak cuma fashion ya Kak, ada makanan, Ada makanan apa juga, aja gitu ya. ya. Kemudian apa yang membuat kakak memilih untuk menjalani bisnis ini? Maksudnya nggak bisnis makanan aja atau bisnis apa gitu? Kenapa kok kakak memilih bisnis ini? Yang ini gitu ya, ya mungkin karena Iya. bidang kakak tuh sukanya shopping dulu ya. Iya. Sukanya shopping apalagi ciwi-ciwi ya, jadi kakak milih udah lain kayaknya pas banget buat aku nih, kayak tas, sendal. Jadi dari hobi jadi bisnis gitu ya? Iya, hobi jadi bisnis gitu kan. Kemudian ada nggak kelebihan dan kekurangan yang kakak alami saat proses pemasaran di bisnis kakak ini? Pasti banyak ya, pasti bisnis itu ada kekurangan, ada kelebihan. Kekurangan dulu kali ya. Kalau kekurangan dulu mungkin bisnis ini ya, bisnis yang sekarang dijalanin kan ya, Iya. mungkin lama pre-order. Ada ini kan, kita juga ada barang PO, ada barang ready. Mungkin kendalanya di pre-order, kadang pengirimannya lama gitu. Kalau untuk kelebihan, insya Allah di bisnis kakak ini harganya murce dan kualitasnya nomor 1 deh. Oke. Yang selanjutnya, apa yang kakak sukai dari bisnis ini? Suka banget lah ya, namanya dari hobi terus dapetin cuan tuh bener-bener hal yang paling nikmat aja sih dijalanin. Terus pernah nggak mengalami kerugian kayak ditipu pelanggan dan lain sebagainya? Ih, banyak banget, dulu sering banget, sampai sekarang pun masih, cuma dulu lebih sering kayak di cancel tiba-tiba pas barang datang, terus ya tiba-tiba barang udah datang terus nggak jadi, dan itu nggak sedikit nominalnya. Pada dulu masih sistem PO ya Kak, belum banyak yang PO ready belum barangnya. banyak ready. Kemudian apakah kakak sudah merasa puas dengan pencapaian kakak setelah buka bisnis dan berkembang sejauh ini? Kalau untuk sejauh ini masih belum ya, karena manusia tempatnya tidak akan pernah puas sih, jadi akan terus berinovasi sampai kapanpun itu. Kemudian ada nggak tips and trick untuk orang-orang di luar sana yang sedang berjuang membuka usaha kecil-kecilan supaya usahanya bisa berjalan lancar? Untuk anak muda ya, untuk anak muda tips dan trik ya, atau lebih ke ini ya, ke motivasi atau ya, Iya, motivasi boleh ke dan motivasi untuk pesan atau saran. pesan atau saran anak-anak muda zaman sekarang. Yang penting itu semangat dan jangan putus asa, apalagi kalau misal suka bisnis, baru upload satu kan banyak nih ya yang mau jadi reseller, yang mau open, mau ikut reseller kita. Banyak banget yang tiba-tiba putus asa di tengah jalan gitu, padahal mereka baru mulai tapi udah nyerah duluan, padahal itu salah ya. Jadi harus semangat, jangan putus asa, upload terus, karena apapun yang kita tanam itu kita juga yang tuai gitu. Namanya usaha pasti nggak langsung berjalan lancar Iya, ya Kak. Pasti gitu. ada kadang kok nggak laku ini hari ini gitu. Sehari 2 hari tuh
itu bukan hal yang itu bisa berbulan, bisa bertahun-tahun. Kita posting sekarang, siapa tuh closingnya tahun depan, bulan depan. Jadi kita tuh nggak tahu rezeki kita datangnya kapan gitu. Makanya kalau semangat itu harus setiap hari, komitmen, semangat, dan selalu berinovasi, kreatif pokoknya. Jadi itu tips and trick untuk orang-orang yang sedang membuka usaha kecil-kecilan ya Kak. Ya, semangat terus. Kemudian pernah nggak sih Kak kayak Kak Irmamel itu merasa aku tuh pengen berhenti, kayak udah capek karena menjalani bisnis ini kan sambil kuliah kan Kak Irmamel pasti gitu. Pernah nggak ada perasaan seperti itu? Kalau untuk kakak pribadi enggak sih ya, karena kakak udah melihat aku tuh udah sejauh ini, masa aku harus mundur untuk putus asa. Jadi ya aku tetap jalan walaupun apapun itu, apapun yang aku alami, apapun jatuh bangunnya harus kakak rasain sendiri. Terus untuk menjalani bisnis ini awalnya itu kakak modal sendiri atau minjem ke orang tua gitu? Kalau untuk itu ini real banget, aku sendiri tanpa modal pokoknya. Jadi benar-benar kakak memulai dari nol tanpa bantuan orang tua. Tanpa bantuan. Dan cerita dikit ya. Dulu waktu ngekos sih zamannya anak kos lah ya. Berapa sih namanya uang jajan anak kos sampai uang jajan aku itu untuk modal. Apalagi dulu modal baju itu udah mahal banget ya, ada 100-an lebih. Nah itu bener-bener kakak pakai untuk modal baju, dan sama sekali kakak sampai minjem ke temen untuk uang makan, untuk sama temen kosan ini yang satu kamar aku pinjam dulu untuk makan, beli mie kayak beli telur, karena uang yang seharusnya buat jajan itu untuk modal usaha. Berarti di balik kesuksesan kakak Irmamel sekarang itu banyak banget perjalanannya, banyak banget jatuh bangunnya, banyak banget cobaannya. Tapi kadang orang lihatnya itu enaknya banget aja ya. gitu ya, nggak ada prosesnya. Padahal banyak banget proses yang dilalui ya kak. Bener. Sangat termotivasi sekali ya teman-teman dari cerita kakak Irmamel ini. Nah untuk teman-teman yang sedang menjalani bisnis kecil-kecilan di luar sana, harus bisa berkomitmen, harus bisa kreatif, ya, inovatif, semangat. Yang utama harus semangat. Jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa kayak aku nggak bisa ngejalanin bisnis ini, aku nggak ada modal, nggak ada ini, tanpa belum dicoba. Sekarang modal nggak harus tentang duit kok. Modal itu HP, kuota itu udah termasuk modal dan kemauan kita. Yang penting ada niat dari diri kita sendiri ya. Itu saja podcast yang satu. Nah untuk mengakhiri podcast hari ini, boleh nih kakak Irmamel untuk mempromosikan bisnis ini supaya orang-orang tahu di Sukoharjo itu ada nih toko bisnis fashion, tas, baju dan segala macam. Oke. Buat teman-teman di luar sana, khususnya ciwi-ciwi wilayah Pringsewu dan sekitarnya, yang mau cari fashion murah dan fashionable banget, yang lagi viral banget, pokoknya langsung aja datang ke store Just Tip Shopper, yaitu di Jalan Sukoharjo 3 atau deretan NSS atau deretan BMT, pokoknya di depan jalan raya ya. Bisa juga hubungi admin via WhatsApp dan Facebook kami Just Tip Shopper, dan juga bisa ke Instagram kami justtip.shopper untuk khusus thrift, Just Tip Shopper thrift, dan untuk khusus katalog branded yang seperti Zara, Keroscade, kalian bisa follow Instagram kami Just Tip Shopper katalog branded gitu. Terima kasih untuk kakak Irmamel telah meluangkan waktunya sebentar untuk saya dan berbagi cerita pengalaman ke teman-teman semuanya tentang bisnis kakak ini. Ya, terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.